motion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Jonia Ing di podcast Apnia. Terima kasih ya yang udah subscribe, like dan juga komen di video-video Apnia. Semoga video-videonya itu bermanfaat. Nah, kalau udah ada Apnia di sini, pastinya ada teman kita yang mau berbagi cerita tentang kehidupannya. Kali ini cocok banget buat anak muda di sana yang suka sekali diramal sampai kecanduan. Kok malah minta diramal sih, minta dilamar dong. Nah, sebenarnya kakaknya ini itu awalnya ngerasa kayak iseng-iseng. Tanya ke orang pinter, tanya ke internet, TikTok, YouTube, tapi lama-lama jadi depresi. Kerjaannya amburadul, jodohnya nggak tahu kemana, sampai akhirnya gelisah. Yang paling parah, ibunya juga jadi ikut merasakannya. Kita kenalan ya sama kakak yang udah jauh dari Bandung sana, yang mau berbagi cerita sama kita semuanya. Assalamualaikum Kak Sonia. Waalaikumsalam Kak Nia. Makasih ya. Dari Bandung mau ke Jakarta demi podcastnya Apnia. Iya Kak. Terharu. Aduh, makasih juga buat Mom. Alhamdulillah sekarang udah bisa sholat. Iya, udah sholat lebih khusyuk juga Kak. Masya Allah. Juga. Jadi udah selesai ya? Sama Mama udah selesai ya Mom ya? Masih dalam pantauan. Masih dalam pantauan. Jadinya ini korban dari kebiasaan iseng ya. Jadi kecanduan. Iya. Ya, melihat semua hal-hal yang minta diramal, terawang, tarot, macam-macam pokoknya itulah. Ya, itulah. Karena banyak juga ya, Ma, orang juga ngechat ke Mama tuh justru minta dilihatin. Mama, lihatin dong ini orangnya gimana nih, Mama, gimana ya pekerjaan saya gitu. Wah, Mama langsung, hello, gitu kan. Padahal Mama tuh adalah musuhnya yang suka-suka meramal. Termasuk pada saat kamu pertama kamu ketemu Mama kan takut kan? Takut banget. Emang kenapa sih kalau galak sih? Deg-degan kan? Kalau musuhnya dengan orang yang mohon maaf yang sudah berserbangan dengan agama, ya pasti harus tegas ya. Gue bunuh anak bini loh. Tapi jin maksudnya jin ya Mam ya. Tidak pakai tawar-menawar gitu. Ya, tidak bisa pakai mohon maaf berbaik-baik. Lalu orang makhluk lain masuk menguasai diri orang. Pakai baik-baik gitu. Ya enggak lah ya, langsung aja ya. To the point. Oke. Kamu datang ke rumah Maplia itu di bulan apa? Di pertama tuh di akhir bulan Juni deh Kak. Oke. Ya. Nah itu tuh kayak aku tuh kayak masalah tuh bertubi-tubi banget. Terus memang pekerjaan juga, memang kan aku sebagai marketing sales gitu kan Kak. Sampai nggak ada penjualan tuh sama sekali nggak ada. Terus hubungan sama orang tua tuh memang kacau banget. Hubungan sama temen juga itu tuh sampai memang bener-bener nggak ada temen gitu loh Kak. Temen dekat tuh pada hilang gitu Kak. Cuman pas briefing pagi itu katanya apa sih kalau yang belum jualan inget dosa tuh, ada dosa apa katanya kalau gitu. belum jualan? Iya, kata SPV-nya gitu loh Kak. Jadi pas briefing SPV-nya tuh ngingetin kalau yang pada belum jualan tuh inget dosa, kalau yang ada dosa apa tuh katanya gitu loh Kak. Nah udah gitu aku pas kayaknya yang nggak tahu juga gitu ya Kak, pas lihat-lihat TikTok terus ketemu Mom yang fittingnya tuh yang katanya yang gangguan sihir itu loh Kak. Hubungan sama orang tuanya jadi apa namanya renggang, terus memang ke rumah tuh nggak ada tamu sama sekali gitu loh Kak. Nah langsung soalnya tuh siang dari Bandung tuh ke sini sore-sore ketemu Mom. Jadi sebenarnya atasannya Sonia juga cuma bercanda atau nyeletuk ya. Ingat tuh ada dosa apa gitu ya. Tapi tiba-tiba Sonia ingat, oh iya nih sering lihat tarot. Datang ke orang pinter. Dari tahun berapa minta diramal? Dari tahun 2017 Kak. Iya juga ya. Dari tahun 2017 terus tiap apalagi kalau misalnya dia tuh kayak ngeluarin yang
ramalan 1 tahun gitu loh kalau di awal tahun gitu Kak. Misal Kayak di TV ya Maya? Iya. Per bulan. Hebat juga ya. Iya. Dia sendiri 1 tahun bisa. yang meramal aja nggak tahu. Yang menerawang nggak tahu bagaimana besok pagi yang akan datang, bagaimana bisa orang lain. Halo. Iya benar-benar. Seneng banget gitu kan, apalagi kayak misal ya anak-anak milenial ya Kak. Terus kan bintang-bintang tuh kalau aku Sagittarius ini apa sih hokinya gitu di tahun ini. Sagittarius jodohnya Siapa sih? Iya, Nah, benar. apalagi kan kalau tentang jodoh ya, misalnya umur-umur kayak aku gini tuh, aduh greget banget. Nah, sampai akhirnya tuh memang apa ya? Karena kecanduan, datanglah aku tuh kayak ke peramal yang aslinya gitu loh Kak. Dari mana tahu infonya? Infonya tuh memang kayak ada ya kenalan gitu loh Kak. Oh, circle kamu juga Circle. suka datang ke tempat peramal Iya, berarti? nah iya gitu Kak. Terus datang, iya itu jodoh kamu gitu-gitu Kak. Makin obsesi lah Kak. Emang dibilang apa? Jodoh kamu kenapa? Apa sih? Laki-laki kan? Laki-laki. Iya. Gimana jodoh kamu kenapa? Nah, katanya, iya itu jodoh kamu, katanya gitu-gitu. Tapi dia tuh kayak, nah pas udah ngeramal itu tuh, dia tuh kan ngeginiin tangan gitu-gitu loh Kak. Terus mainin tasbih gitu, kasih ngasih minuman gitu. Nanti juga bentar lagi juga ke ini, katanya ke apa? Ke tarik gitu. Nah, sampai akhirnya obsesi kok malah tambah apa ya? Tambah banyak masalah aja gitu Kak di hidup aku tuh. Oh, jadi yang ketarik masalah justru ya? Iya, bukannya jodoh. Bukannya rezeki, Bukan rezeki. bukannya ini malah ya, Iya. malah semakin jauh dari rezeki dan jodoh, jauh dari kawan. Jauh. Terutama yang paling malah petaka apa coba? Berani sama ibu. Iya. Ini tugas setan iblis yang mau jin ini, membentuk anak-anak durhaka. Iya. Nah, 2017 itu ya? 2017 Kak. Masalah apa? Masalah pertama apa yang datang setelah gini-gini sama peramal? Gini-gini tadi kata Mama. Habis cuci tangan gitu. Masalah pertama tuh kayak kerjaan sih awalnya, kerjaan. Sampai aku tuh kan pindah-pindah gitu loh Kak, pindah-pindah. Nah, udah di kerjaan pindah-pindah itu tuh, nah akhirnya aku tuh ketemu sama owner yang peramal juga. Ya, emang seperti itu ya. Kalau seseorang hobinya hal seperti itu akan dipertemukan orang, karena itu kan seperti magnet ya, seperti magnet akan dipertemukan dengan orang-orang tipe yang sukanya yang begitulah ya. Nanti suatu saat akan mentok. Nah, begitu mentok kan nyari-nyari bagaimana caranya ini biar saya bisa kembali lagi fitrah atau hijrah. Tapi itu kadang orang nyangkanya gini, wah ini berarti memang jalan takdir takdir, ya, kayak gitu iya. ya, Allah ketemunya gitu tuh. Itu kayak gimana Mah? Ya nggak ada takdir, mana ada Allah ngasih takdir yang suruh main, mohon maaf, menduakan Allah, berbuat syirik atau musyrik. Mana ada? Itu adalah pilihan, itu pilihan sendiri. Memang sih di saat kita diuji kehidupan, contohnya jodoh dan rezeki dan yang lainnya, kita mau istiqomah atau berbuat musyrik atau syirik. Di situ saat kita mulai lelah ya, mulai ngeluh, wah suka nih jin iblis nih mengintai. Nah ini nih sasaran gue, nah, gitu kan? Iya. Nah pas tepat nih, ayo kita giring ke tempat-tempat yang sekiranya yang musyrik syirik tadi. Mau ditunggu, memang diintai ya. Nah, tugas setan kan nama seperti itu, iblis mengajak kita ke sesatan. Jadi bukan takdir. Sesuatu kok takdir ini pilihan. Terus gimana? Kita ketemu sama atasan? Jadi klop dong. Iya, klop banget kayaknya. Terus kayak misal cerita apa, oh iya Pak ini gitu ya. Terus sampai dia tuh katanya bisa ngeramal besok tuh misal kejadian apa dia tuh tahu bisa di masa Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Itu Nah, selevel apa di kantor kamu? yang itu tuh, owner. Oh, owner. Direktur utama berarti ya? Iya, direktur utama, CEO. Terus aku kan marketing kreatifnya Kak. Terus udah gitu sampai aku tuh gelisahnya tuh kalau jadi kan katanya dia bisa mimpi gitu besoknya kejadian. Nah tapi ke aku juga jadinya gitu loh Kak. Nah aku tuh mimpi dengan perasaan yang sama dan besoknya tuh kejadian gitu loh Kak. Nah itu tuh kan kayak tambah overthinking gitu kan. Nah oh ya aku malam mimpi ini besok apa ya kejadian gitu, kayak iya. Terus PD-nya tuh makin tinggi Kak, PD aku, tapi
apa ya, ke orang-orang tuh bikin gak suka aja gitu. Jadi bikin nyebelin aja gitu aku tuh ke orang-orang tuh. Oke. Nah udah gitu misalnya, nah udah gitu kalau si ownernya marah, ngefek juga gitu ke usaha orang tua aku. Di rumah mama usaha apa? Catering sama Catering. iya, terus makanan jual kue basah gitu Kak. Oke. Iya. Sebelum lanjut boleh kasih tahu dong nama usaha mamanya di mana, namanya Iya. apa? Apa ada di kayak Gojek online atau platform online lainnya ada? Belum ada Kak. Masih outlet biasa di Bandung sih, daerah Pasteur gitu Kak. Untuk usaha mama aku tuh usaha catering dan di Bandung di Jalan Cipedes Tengah dekat daerah Pasteur Kak. Oke, namanya? Namanya Rumah Manis gitu, Rumah Manis Kak. Di deskripsi ada juga namanya sama jalannya kalau mau datang ke tempat mamahnya Sonia gitu ya. Kita balik lagi ke tadi pembahasan bos kamu kalau marah yang kena ke ibumu Iya, gitu Kak. kan. Saya nggak mau nanya ke kamu, saya mau nanya ke Mam. Kenapa bisa itu Mam? Marahnya sama Sonia, imbasnya ke mamahnya. Siapapun yang bermain hal-hal yang menyimpang dari aturan agama, ya lebih percaya dengan hal-hal tanda kutip gaib, ya. Ini kan Sonia kan pulang, ya. Otomatis aura rumah tuh ikut panas, karena aura dia kan udah panas, hitam, gerah, yang baik-baik pergi semua. Nah, saat di rumah otomatis rumah juga ikut auranya, ya. Jadi diumpamakan kalau Sonia pakai minyak wangi, di rumah kan harum semua. Tapi sebaliknya akan berimbas pada orang-orang sekitarnya, terutama rumah tempat tinggal dia. Hawanya tidak nyaman, gerah, ya, nggak nyaman. Temen sama ibunya kurang ajar, mohon maaf, berani tiba-tiba, ya step by step, ya itulah akan berpengaruh pada orang-orang lingkungan, terutama keluarga. Oh gitu. Temen pun pada pergi temen. Temennya juga pada pergi ya? Iya. Kok kayak masalah apa ya, temen deket kayak sahabat gitu aja ya Kak. Masalah sepele aja kayak aduh jadi besar banget sampai bener-bener gak ada temen sekali. Kayak dia bener-bener benci gitu ya, kayak nggak mau ketemu lagi gitu. Iya, karena katanya aku yang dulu sama yang sekarang tuh Berbeda. Iya. Jadinya pergi bukan aja temen atau sikap dia, rezeki makin jauh. Jodoh memang urusan Allah, betul. Tapi ingat, kadang-kadang kalau perbuatan kita sendiri, karena Allah udah ngasih lu sendiri yang berulah. Ya, jadi yang membuat hijab jauh dari rezeki, jodoh itu diri kita sendiri. Iya. Allah selalu ngasih kemudahan kok. Betul, betul. Nah, kamu ke orang pintar itu selain dikasih ramalan-ramalan, kamu ada kayak ngelakuin sesuatu gitu nggak di sama orang pintar itu? Enggak sih Kak. Enggak ada. Mandi kembang. Mandi kembang pernah, iya. Ya, mandi kembang. Bener. Iya, mandi kembang bener. Nah, kan itu peramal satu ya Kak. Ada beberapa. Saya pikir cuma satu sama bosnya, ternyata ada lagi melakukan peramalan. Tiba-tiba tuh kayak ada apa ya, peramal lagi gitu, datang ke rumah gitu Kak. Datang? Iya, malah datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aura negatifnya kenceng banget ya, Pak? Oh, semua tergantung dari pribadi main sering dan tidaknya ya. Siapapun yang berani bermain seperti ini, ya akan mendatangkan aura yang sama. Ya, saling mengikat, saling seperti magnet aja. Baru tahu ada peramal sampai datang ke rumah. Iya, nggak tahu dari mana Kak. Datang terus gimana? Katanya, Bu, katanya, kan ke mama aku ya Kak, Bu, belakangnya tuh gelendotin sama cewek gitu katanya. Terus kata mama, mungkin neneknya lagi, mamanya itu lagi. Terus mana ada gelendotin gaya orang bisa melihat jin setan. Ya sesama jin setan tuh. Bisa ngelihat ya, ya, Mam ya. Yang pasti yang jelas Allah berfirman tidak akan diizinkan kita semua ini hambaku. Melihat jin maksudnya. Bagaimana bisa melihat? Berarti dia juga ikut-ikut bermain negatif. Iya, atau memang akal-akalannya, Mam, biar ngajak si kakaknya ya jelas penipuan. Ya? Iya, jadi kalau Mami kakak percaya, masuk nih satu anggota gitu kan. Iya Kak. Terus gimana? Awalnya kan nggak percaya. Nah, sampai berapa ya, seminggu 2 minggu gitu, kondisi ya catering usaha mama aku tuh nggak ada sama sekali gitu loh Kak. Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli sama sekali. Terus katanya tuh
apa sih? Udah kata dia tuh datangnya tuh tiap minggu gitu Kak, tiap hari Kamis. Tiap minggunya tuh datang ngasih air gitu ya, mandiin katanya ke si Neng sama ibunya mandiin. Ibu juga mandi kembang? Mandi, mama tuh mandi. Terus karena aku kan terus dia tuh pakai bacaan Quran gitu. Terus kata aku, ya aku juga kalau misalnya ini baca aja ya, baca sama aku aja. Enggak, katanya saya aja yang bisanya, kata. Oh Nah, gitu? iya, aku kan kalau bacaan Quran ya kita juga pasti bisa gitu loh ya Kak. Nah, terus diminta baju, jadi yang aku pakai saat itu tuh baju tuh diminta sama katanya sama daleman-dalemannya, tapi aku tuh nggak kasih gitu Kak, cuman baju yang dipakai aja. Iya dong. Ngapain gitu Iya Kak? benar. Terus Ini laki-laki ya? iya laki-laki lagi. Terus aku bingung, ya Allah gitu. Nah mulai dari situ sih, nggak benar gitu ya. Nah, nggak benar. Nah, udah gitu, akhirnya tuh malam-malam tuh pas pernah sholat tahajud gitu sama mama di masjid. Kan masjid tuh depan rumah ya, Kak. Nah, sholat tahajud, nggak tahu istighfarnya juga, zikirnya juga salah atau gimana ya, Mom. Nah, pas di tahajud itu tuh, jadi ada yang, kan kalau cewek cowok tuh ditutup kain gitu ya, Kak. Iya. Nah terus di depan aku tuh memang ada pintu buat masuk cowok gitu. Ada yang buka, terus kayak masuk ke apa ya, ke tempat khutbah gitu. Kayak duduk gitu terus batuk. Tapi pas aku lihat nggak ada orang. Gitu, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Itu jam 2 malam, jam 1 sampai antara jam 1 jam 2 malam sih. Mama dengar ada suara batuk? Mama dengar. Terus mama, iya gak ada siapa-siapa loh. Oh iya, nah mulai dari situ sih mulai aneh sih Kak. Nah, ya udah aja. Cuman memang aku tuh kayak zikir tuh bilang astagfirullah aja. Astagfirullahnya tuh kayak gitu nggak enak gitu loh Kak. Kayak keluh gitu. Kayak lidahnya kaku? Iya, atau iya kayak sih. Tapi iya Kak, keselibet gitu ya? Keselibet dia gitu ya, Kak, denger. keselibet gitu. Terus, oh iya deh, kayaknya memang aku yang salah gitu Kak. Oke. Mom, itu tadi yang sampai ada masuk ke masjid, batuk, itu kira-kira dampak dari apa? Nah iya kan, yang jelas kan tempat ibadah ya, itu tempat ibadah, rumah Allah. Di situ adalah ya, ada penghuni lain ya, selain penghuni manusia adalah ada penghuni tak terlihat. Ingat ya, apapun yang kita perbuat akan berdampak ke kita baik buruk. Loh, kalau kita baik-baik saja kan nggak ada apa-apa. Itu kan permanen jin. Ya, diingetin aja. Mudah-mudahan itu untuk mengingatkan kamu ya sayangku ya. Jikir kamu nggak ada yang salah, ya. Cuma jikir itu ada aturannya. Harus kalau berlebihan tiap hari 5.000 contoh, 5.000 kita harus punya guru atau sanad atau mursyid. Ya, yang berlebihan itu nggak disukai oleh Allah walaupun itu jikir. Jikir yang berlebihan paling baik adalah nolong orang, peduli orang. Jadinya akibat dari berbagai masalah ini, akhirnya depresi. Akhirnya ketemu Mom belum, harusnya sudah selesai ya, jam 4 saya ya. Karena Mbak Noni bilang, jam 4 Mom udah jam 4 udah tutup, karena waktunya Mom istirahat. Tapi dengar dari Bandung ya, baru duduk berhadapan dengan saya, itu biasa ya teriak-teriak. Teriak-teriak, belum dia apa-apain, baru Assalamualaikum, Waalaikumsalam, duduk nak, dah teriak-teriak. Yang itu sebenarnya masih belum bisa kita cerna dengan logika. Kadang orang ketemu Mom sampai teriak-teriak, saya juga masih bingung sampai. Dan banyak ada tadi yang gue bunuh Koryai, gue bunuh anak lo, nah, kan biasa tuh. Dilecehkan, yang pingsan baru masuk rumah muntah, pingsan, ngamuk-ngamuk. Kakinya kaku juga ada kaku seperti nggak bisa ditekuk ya. Berbagai inilah ragam lah ya yang setiap kesini, termasuk Sonya ini. Wow, Sonya histerisnya bukan suara Sonya yang menakutkan, jeritnya tuh jerit merinding gitu nggak? Kenapa? Yang pada saat kamu teriak gitu kan, mungkin kan kita hanya mendengarkan teriakan. Yang kamu rasain tuh apa sih sampai kamu teriak? Kayak gimana ya, gak tau, kayak sedih banget gitu Kak. Kan disuruh gini ya sama Mom.
Suruh sholawat. Iya, sholawat. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Teriak akhirnya dia. Iya, teriak Itu akhirnya. sama kayak tadi kamu nggak bisa Astagfirullah. Iya. Harus sholawat. Rata-rata yang tamu yang badannya ada energi lainnya, yang ada ya, yang sekiranya kelas-kelasan ya, tidak semua loh. Kalau yang kelas brutal, kelas yang bisa dideteksi itu dengan izin Allah, ya gitu langsung. Tetapi kalau kelas halus, kelas mahal tidak. Nanti sudah terapi ketiga keempat baru badannya. Tetapi udah ketahuan dari pertama. Ya kalau kelas mahal ini ya. Tetapi ada juga datang-datang nantangin, gue bunuh, itu biasa. Saya tidak akan mundur untuk tamu-tamu saya biar sehat. Dan berarti saya dari non medis ya, karena di bidang saya. Termasuk sholawat nggak bisa. Oke. Tadi kamu selain sedih, apa lagi yang kamu rasain sampai kamu teriak? Sakit. Teriak? Enggak sih Kak, kayak teriak tapi bukan suara aku gitu. Aku juga sampai di dalam hati, kok kenapa aku teriak gitu. Tapi dan nggak mau lihat mata saya, nggak mau. Ayo sini saya nggak mau. Teriak aja. Nggak mau. Sini nggak mau. Gini merem. Tapi teriak. Akhirnya lama-lama sudah selesai teriak. Ayo nak, kalau yang udah nak, tarik nafas. Sudah suruh berhenti. Sholawat bisa. Alhamdulillah dengan izin Allah. Iya. Lancar itu Kak. Baru lancar. Baru kayak astagfirullah, sholawat. Bisa Enak aja, syahadat. bisa syahadat ya. Oke. Betul. Sekarang perubahan apa yang udah kamu rasain? Selain tadi kamu bilang udah sholatnya udah khusyuk ya. Iya, udah Apalagi khusyuk. yang kamu rasain setelah ketemu sama Mama Purya di terapi? Di terapi ya alhamdulillah usaha mama lancar gitu. Terus ya kerjaan aku juga alhamdulillah membaik gitu Kak. Terus kamu banyak senyum. Senyum. Tadinya kamu kan Iya. Iya loh, Ma. Ini lama sekarang dia. Iya sekarang. Jangan lihat sekarang. Nyebelin. Tapi kamu masih di kantor yang lama, enggak kan? Enggak, udah enggak. Dalam pantauan aja kalau ada rasa nggak enak harus datang harus. Ya karena kan kayak gitu tidak langsung pergi. Namanya pernah menghinggap di sini ya. Pernah rumahnya di sini. Tetap suatu saat dia waktu mohon maaf ketika kamu lupa sholat, waktu berani dengan mama, itu kan otomatis mengintai, makan masuk lagi. Jangan sampai berani sama mama ya nak ya. Sholat 5 waktu. Ritual kita gampang kalau ada masalah mah. Sholat. Kenapa? Minta di ini, di itu. Tapi luar biasanya dia ini dari Bandung, Win. Terus-terusan ke sini. Ya, luar biasa. Naik ya. Luar biasa perjuangannya ya nak ya, kamu ya nak ya. Ya masih banyak yang jauh sih ya. Kayak tadi hari ini kan dari Malang, Lampung, Malang, Madura, Kediri, Purwokerto, Palu, Samarinda. Hari ini yang pulang dari Kalimantan Barat. Hari ini udah sembuh, alhamdulillah. Mukanya hancur, alhamdulillah. Mulus Mbak Noni ya. Oke, itu kena jerawat tahunan ya, Mam ya? Udah jerawatnya 3 tahun, tapi tiba-tiba aja. Bernanah-nanah ya. Sekarang udah kering, tinggal bekasnya aja. Masya Allah. Nah, buat semuanya yang pengen tahu kenapa sih bisa jerawat bertahun-tahun, dokter muka, kecantikan ya, sampai ke dokter kulit, sampai nggak hilang-hilang, ternyata tuh ada pengaruhnya sama jin. Kalau mau tahu, cari aja di TikToknya Mam Puryai yang jerawat tahunan ya, gitu. Berarti sekarang udah nggak ngerasa gelisah lagi, tinggal jodohnya aja ya. Insya Allah. Kenceng banget ketawanya. Insya Allah. Berarti sekarang udah nggak pernah lagi ada orang datang ke rumah ngaku-ngaku ramal ya? Enggak sih, kayak udah mah jangan percaya. Orang depannya masjid loh. Masjid itu kan rumah Allah. Tapi larinya malah jauh dari masjid. Itu luar biasa setan itu kalau mengajak penyesatan. Sedangkan di depannya tempat ibadah itu kan untuk mengikatkan kita. Lalu kamu malah jauh dari masjid. Nah tapi nggak apa-apa ya. Namanya ini soalnya menangkap hidayah. Menyadari bahwa saat dulu khilaf. Ketidaktahuannya nak ya. Jangan diulang lagi. Atau justru kamu sebenarnya dulu dalam hidup yang tidak penuh percaya diri. Bisa jadi sih, Kak. Jadi kenapa sih orang suka pengen tahu gimana ke depannya? Karena dia ngerasa aku tuh belum sesuai dengan yang dia pengen. Itulah saat itulah mengintai jin, setan, iblis, mengintai seperti itu. Saat kemana mau digiring kemana? Saat seperti itu tuh, nggak percaya diri. Nggak penting kali nggak percaya. Maksudnya sini adalah percaya ya Allah kita sama di mata Allah. Hanya amal ibadah kita yang membedakan. Tapi kenapa sampai seperti itu? Gitu ya. Oke. Nah, kamu boleh sampaikan nggak ke teman-teman apa pesan buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang masih ada, masih banyak banget yang namanya nonton ramalan-ramalan yang malah justru
ada ya Mam sampai orang tuh diramal, oh kamu nanti meninggalnya ini, itu kan jadi orang jadi takut ya, orang jadi nggak fokus ibadah, orang jadi nggak fokus kerja kayak gitu. Silakan Sonia, buat teman-teman apa yang mau disampaikan? Buat teman-teman yang lain sih, apalagi seumuran aku kan tertarik banget pastinya kayak bintang kamu apa nih gitu. Nah, yang lebih baik jangan aja sih Kak. Rasanya tuh gimana? gak enak banget, gelisahnya tuh tiap hari kayak dalam pikiran tuh apa ya, ya kayak ngobrol dalam pikiran sendiri aja gitu Kak. Lama-lama bisa gila ya Mbak ya? Iya, nggak fokus. Yang jelas seorang kalau udah hobi seperti tadi kecanduan ya, karena mohon maaf, kan lihat Mom yang di TikTok Mom Puri Bawa kan banyak. Dulu sempat Mom video call tuh ya, dengan izin Allah video call aja, dengan izin Allah bisa terdeteksi muntah pingsan. Begitu juga waktu minta diramal, dia taruh gimana bintang saya, bagai kodam saya, gaya banget kodam ya. Itu tuh lama-lama juga bisa ikut tertarik, akhirnya kecanduan, akhirnya ikut kamu, akhirnya pikiran kamu dikuasain. Pertama kali energi negatif adalah makhlukin satu yang dikuasain adalah psikis dulu, pikiran. Baru pikiran, baru mata, baru marah, baru dendam. Dan udah dia begini, lama-lama tidak bisa mengendalikan depresi. Iya benar. Nah, dendam itu tuh Kak, ada juga kayak dulu tuh kalau misal ada masalah sama orang ya udahlah gitu Kak. Dulu. Tapi pas yang masalah datang itu tuh Kak, yang masalah bertubi-tubi itu kayak apa? Nggak bisa banget ngontrol emosi gitu. Ke orang juga yang asalnya nggak berani misal ada masalah ya udah ngehindarin awalnya kan biasanya gitu. Ini tuh malah berani nyari masalah sama gue gitu. Kayak aduh jadi jagoan neon. Kayak jagoan neon. Iya bener. Jadi ya mungkin temen juga apa sih males ya, sih, betul. Ogah pertama kayak gitu. Iya, apalagi tadi dia bilang kan Mam ya, tidur besoknya bisa kejadian. Jadi kan bisa rasa sombong ya. Wah, gue tahu nih besok lu mau gimana gitu kan. Jadi sombong. Temen juga males ya main kayak gitu. Tapi sekarang teman-teman udah mulai balik lagi atau ada teman baru? Alhamdulillah sih teman-teman balik lagi. Terus apa ya, kayak tadi juga alhamdulillah datang ke sini dapat teman baru ya. Alhamdulillah banyak kan teman baru. Senasib ya. Senasib ya. Jadi bisa sharing. Betul. Pokoknya kalau yang udah datang ke Mam Priyayi di sini tuh udah jadi saudara, jadi adik kakak gitu ya Mam ya. Apalagi Mama biasanya kalau udah terapi itu tidak dilepas sudah sana gitu, enggak, tapi tetap dipantau kayak Mbak Sonia ini, tetap dilihat gitu ya. Gitu deh. Pokoknya makasih buat Kak Sonia udah mau berbagi, karena ada yang menganggap tentang depresi, tentang kegelisahan itu adalah aib. Iya, jadi banyak orang sekarang ya menyimpan luka, terus habis itu akhirnya cuma dia yang tahu. Orang menganggap dirinya itu baik-baik aja, padahal tuh hancur, lebur gitu. Nah, buat kamu yang punya permasalahan yang nggak tahu mau kemana kamu cerita, Mam Priyayi mau mengadakan lagi nih, namanya Menata Hati yang kedua. Kok udah kedua aja Kak Nia? Karena udah ada yang pertama. Udah banyak sekali alumni-alumni Menata Hati yang udah bisa smile, bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik, lebih ringan lagi. Dan Mam Priyayi punya satu lagi yang siap untuk dibagikan untuk semuanya. Apa itu Mam? Ya insya Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan ini lancar berkah, karena saya niatkan untuk ibadah. Tidak sedikit yang DM, WA, inbox ya menghubungi saya karena jarak jauh ya. Tetapi ini saya produk ini hanya untuk melunturkan yang masalah ringan. Contohnya masalah ringan apa sih? Mandi kembang ya, minta diramal. Nanti ada tuntunannya. Ini suplemen herbal yang nanti kita jelaskan jika sudah saya dilempar atau sudah dilempar oleh nanti pihak anak-anak saya. Bagi yang masalahnya berat, tidak bisa, karena yang berat harus ditangani langsung, terapi langsung. Ya. Tetapi kalau ini masalah berat sudah terapi ke sini, ini bisa menahan, ya, tidak semakin berat energi negatifnya. Intinya ini ada melunturkan atau melemahkan energi negatif. Sudah saya syariatin, tidak begitu saja. Nanti ada tuntunannya. Tapi ingat, yang berat-berat harus datang ke sini, ya. Insya Allah dengan izin Allah segera akan dilempar ke
masyarakat ya. masyarakat umum. Bismillah. Saya niatkan untuk ibadah ya. Betul, ditunggu aja, nggak lama-lama kok ya. Pokoknya follow Instagramnya Mam, follow TikToknya Mam, subscribe Jonia Ing, YouTube. Pokoknya informasi nggak akan pernah ketinggalan kayak gitu ya. Kak Sonia, terima kasih. Salam buat mamahnya. Semoga mama sehat selalu. Kalau mamanya ada kesempatan boleh diajak ke sini ya, Mam. Ya, boleh bersua kayak gitu. Terima kasih juga Mam Puriai yang setiap harinya membantu orang. Saya tahu capek tapi tetap smile di depan kamera ya. Kayak gitu. Coba itu, gue bunuh anak bisnis lo. Jin. Oke deh. Kita udah di penghujung pembicaraan atau apa? Sharing lah ya. Udah di penghujung. Mau pamit dulu. Semoga yang udah nonton dari tadi itu bisa mendapat yang baik-baiknya gitu ya. Yang nggak baik yang udah disampaikan tadi sama Kak Sonia dijadikan pembelajaran dan dihindarin kayak gitu ya. Oke deh, terima kasih. Sampai ketemu di lain episode. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.